ketakwaan itu ialah pada siang hari ini kita bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Firdaus pada siang hari ini. Sholawat dan salam teruntuk Nabi Agung kita, Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir nanti. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini khatib akan membawakan sebuah tema yang berjudul menjaga lisan. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di dunia ini tentunya juga diberikan beberapa kenikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut ialah kita masih diberi anggota tubuh yang lengkap. Di antaranya kita diberi 2 tangan, 2 kaki, dan 2 telinga. Dan kenikmatan tersebut harus kita syukuri. Akan tetapi kita tidak bisa mensyukuri dengan rasa syukur saja atau berkata dengan syukur. Akan tetapi harus kita kerjakan dan kita buktikan dengan perbuatan yang nyata. Misal, kita diberi 2 tangan, dipergunakan untuk mengambil makanan, dan minuman dengan tangan kanan kita. Kemudian kita diberi 2 kaki, dipergunakan untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti pada saat ini kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, menghadiri majelis taklim, dan lain sebagainya. Kita juga diberi 2 telinga, dipergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang positif saja. Misalnya, kita diminta untuk mendengarkan pengajian, mendengarkan hal-hal yang baik-baik. Oleh karena itu, ketika kita diberi anggota tubuh yang lengkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita pergunakan dengan yang sebaik-baiknya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan kita disuruh atau diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghitung suatu nikmat yang diberikan oleh Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Semenjak dari tidur, dan tidur itu pun sendiri sampai kita bangun dan malam
kita tidur kembali, kenikmatan Allah itu tidak bisa kita hitung sebanyak itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan itu harus kita syukuri. Seandainya kenikmatan itu tidak kita syukuri, maka azab Allah akan berlipat ganda dan sangat pedih. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmatku kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang saya utarakan tadi, yaitu tema yang saya sampaikan, selain daripada anggota tubuh yang saya sebutkan, masih ada lain, yaitu berupa lisan. Di antara beberapa macam kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu dianugerahi kita berupa lisan atau perkataan. Sebagai seorang hamba, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu mensyukuri dengan menjaga lisan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Sahl bin Sa'din anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala may yatmam li ma baina liyati wa ma baina rizlaini atmamna lahul jannah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya,
Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberi jaminan kepadaku atas selamatnya apa yang ada di antara dua tulang mulutnya dan apa yang ada di antara kedua pahanya, maka aku berani memberi jaminan surga kepadanya. Begitu penting lisan tersebut sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi jaminan surga bagi siapa yang mampu untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa lisan, kecil bentuknya namun besar akibat yang kita pergunakan untuk berbicara. Di dalam mahfudzat atau dalam bahasa pesantren sehari-hari disebutkan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung dari lisannya. Untuk apa lisan itu dipergunakan? Ada sebuah ungkapan yang mungkin jemaah sudah mengetahui, mulutmu adalah harimaumu. Jadi marilah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa lisan ini, marilah kita pergunakan untuk mengucap yang baik-baik saja, mengucap yang benar-benar saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang baik. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi petuah dari para jemaah semuanya. Apa yang bisa saya sampaikan dan apa yang bisa saya sampaikan, yang baik-baik ikutilah, dan yang tidak baik buanglah. Karena yang kurang baik mungkin dari saya pribadi, kalau andai kata baik itu datangnya dari yang maha serba baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di khutbah yang kedua ini marilah kita menundukkan kepala sejenak. Kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar apa yang kita minta kepada Allah bisa dikabulkan olehnya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.